Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ya semua agama. Siapa ahli kitab itu? Ya semua golongan. Siapa ahli kitab itu? Ya semua aliran. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa agama yang selamat ini adalah agama yang rahmat bagi seluruh manusia. Agama yang rahmat bagi seluruh agama. Agama yang rahmat bagi seluruh golongan. Agama yang rahmat bagi seluruh aliran apapun. Jadi jangan kau bangga dengan Islammu. Karena kita selama ini belum Islam kok bangga-bangga. Iman kita belum seperti imannya Nabi Muhammad kok bangga-bangga. Kok merasa mulia, golek muliane dewi. Padahal rapaham ngaku bangga dan mulia dengan Islam. Padahal hatine masih kafir podo wae ambek liyane. Saya ulang lagi. Katakanlah Muhammad, kata Allah. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu. Yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Dan kita tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan selain Allah. Ngeri ini melihatnya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Nabi Muhammad berseru kepada seluruh agama, seluruh aliran, seluruh golongan. Nyatakanlah di dalam hatimu Muhammad bahwa kamu itu Muslim. Bukan Muslim nama lo ya. Bukan Islam nama lo ya. Hatinya yang selamat. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu, tapi akulah yang maha membunuh. Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Itulah imannya, muslimnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kita semua selama ini seolah-olah rokokan ini rokokanku, duduk ini dudukku, kerja ini kerjaku, amal ini amalku, ibadah ini ibadahku. Itulah imannya para ahli kitab yang non-muslim. Siapa? Cek hatimu masing-masing. Jadi di sini saya mengatakan non-muslim bukan non-muslim secara syariat loh ya. Non-muslim secara hati. Selamatkah hati kita kepada Allah? Nyatakah cinta kita kepada Allah daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri di hati kita? Ini ayat-ayatnya jelas sudah. Apa yang dipaparkan oleh Allah selama ini jelas sudah di dalam Al-Quran, dan makna yang tersirat dan yang tersurat, makna rahasia dari yang rahasia, ada semua. Maknanya sudah laku dari Al-Quran itu sendiri.
yang disebut Al-Quran berjalan. Hakikatnya siapa yang berjalan? Bukan manusianya. Ya, yang menciptakanlah yang memperjalankannya. Yuk kita lanjutkan lagi kepada ayat yang terakhir. Di dalam surat Al-Imran juga ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Ingat wahai orang Yahudi, Ibrahim itu bukan Yahudi. Dan bukan pula seorang Nasrani. Ingat, bukan Nasrani Ibrahim itu. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi Muslim sama dengan cucunya Nabi Muhammad. Agamanya Muslim apa? Selamat hatinya dari mewujudkan dirinya di hatinya. Selamat hatinya dari huru hara hawa nafsunya. Selamat hatinya dari singgasana iblis dan setan di dalam hatinya. Selamat hatinya dari api yang membara-bara hingga ia bisa berenang dan selamat di dalam api. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Kenapa? Hatinya sudah selamat. Meskipun kita diterpa perahara-perahara urusan dunia yang menjadikan itu sebagai api neraka, bila hati kita Muslim, bila hati kita selamat, maka selamatlah bardan wassalaman ala Ibrahim. Sama-sama selamat dari api-api neraka. Inilah bukti bahwa para nabi, imannya para rasul itu ya sama imannya yang seperti digagas dan dibahas di uripe Allah ini. Maknanya munculnya uripe Allah ini untuk mengembalikan iman yang tersesat selama ini, untuk mengembalikan domba-domba yang tersesat dari pemeliharaannya, untuk mengembalikan makhluk-makhluk yang tersesat dari sang kholiknya, untuk mengembalikan lagi hamba-hamba yang tersesat dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ending dari segala ending untuk bagaimana caranya untuk berangkat menuju Allah buat seperti kilat. Nah, jadi ini puncak dari ending judul itu tadi. Perjalanan menuju Allah seperti kilat. Tak kasih trik dan rahasianya dan diamalkan sendiri-sendiri. Tujuan orang berhaji itu apa? Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa sama tujuannya dengan haji. Tujuannya untuk menyaksikan Allah semuanya. Kalau kita tidak ketemu Allah, tidak menyaksikan Allah, tidak menghadap Allah, ya batal semuanya. Rukun imannya batal, rukun Islamnya juga batal. Sekarang saya obrak-abrik di babakan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Apa maknanya hati? Ketika Tuhanmu lebih kau cintai keberadaannya di hatimu daripada dirimu, kita tidak mensekutukan Allah dengan selain Allah, kita tidak mensekutukan wujudullah dengan wujud selain Allah, kita tidak mensekutukan uripe Allah dengan urip selain Allah, kita tidak mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa selain Allah. Itulah yang dinamakan Muslim. Selamatlah hati kita kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Selamatlah diri kita kepada
kegoiban kita. Selamatlah kita kepada ketiadaan diri kita. Selamatlah kita kepada kewujudan diri kita. Selamatlah kita kepada kematian diri kita. Selamatlah kita kepada kelembahan, ketidakberdayaan diri kita. Bila hanya Allah yang ada di hati tiap-tiap hambanya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Agamanya sama-sama Muslim. Apa Muslim itu? Ketika dirimu tak ada di hatimu, itulah Muslim. Bila dirimu masih ada di hatimu, itu kufur, kafir, syirik. Singkatkan, singkat perjalanan menuju Allah. Coba kita ilustrasikan di dalam praktek. Contoh, ketika duduk kita mendengarkan paparan ini, jangan rasa dirimu yang bisa mendengarkan. Jangan rasa dirimu yang bisa duduk. Jangan rasa dirimu yang wujud. Dan jangan rasa dirimu yang berkuasa atas semua keadaan saat mendengarkan paparan ini. Sudah diam saja, lost. Diam saja. Maknanya diam saja, biar Allah yang menguasaiku. Jangan diri kita yang menguasai Allah. Biar Allah yang menghidupiku. Jangan kita yang menghidupi Allah. Biar Allah yang berkehendak atas diriku. Jangan kita yang merasa berkehendak mendengarkan paparan dan mencari Allah. Itu triknya. Jadi jangan merasa bisa apa-apa. Itu intinya. Ketika kita duduk, jangan merasa duduk. Ketika kita sholat, jangan merasa sholat. Ketika kita tidak sholat, jangan merasa tidak sholat. Ketika kita taat, jangan merasa taat. Ketika kita maksiat pun jangan merasa kita yang bermaksiat. Kalau kita merasa taat, kita merasa maksiat, ya masih jadi Tuhan. Jadi Allah rawono rawujud tidak berfungsi di hati kita. Disebutkan tadi, semua sesebutan bilyunan, sholat, tidak sholat, taat, maksiat, hitam, putih, baik, buruk, jauh, dekat, atas, bawah. Itu semua cuma sesebutan saja miliknya Allah, bukan milik kita. Tapi kalau kita menghaki semua nama-nama itu sebagai profil diri kita, ya kita kejebak di dalam jahanam. Selamanya kita ya maksiat terus. Meskipun kelihatannya sholat, ibadah, ke masjid, ke wihara, ke gereja, semuanya maksiat. Bila yang masih kita cintai di dalam hati kita, diri kita sendiri. Tapi bila kita sudah tak cinta lagi pada diri kita, kita hanya cinta kepada siapa yang mengadakan, yang mewujudkan, dan yang menciptakan diri kita, maka itulah keindahan, itulah surga, itulah mengabdi, dan itulah hakikat haji itu. Jadi kalau hajinya benar, pasti rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bila hajinya benar, berarti lolos semua itu. Selesai sudah, bila yang ada hanya Allah, maka hancur pula semua syariat-syariat manusianya. Hancur pula sesebutan-sesebutan manusianya. Inilah yang dimaksud, bila sudah kenal Allah, pasti manusia meninggalkan syariat-syariat manusianya. Kenapa? Manusianya wis rawono, manusianya wis rawujud. Pasti tidak bisa syariat lagi. Kenapa? Karena yang bersyariat sudah lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang menggoyang. Hanya Allah lah yang menggerakkan. Hanya Allah lah yang memperjalankan setiap hamba-hambanya. Sekarang Anda baru percaya bahwa sing robo anja Allah,
Yang sholat, ya Allah. Yang tidak sholat, ya Allah. Yang duduk, ya Allah. Yang mengemudi mobil, ya Allah. Yang berjalan, ya Allah. Yang belanja ke pasar, ya Allah. Yang masak di dapur, ya Allah. Yang lagi ngerumpi, ya Allah. Bila diri manusianya sudah tidak ada, semua ya Allah sendiri. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Bila tak ada urip, apa kita bisa ngomong aku? Jadi yang ngomong aku ini, sesungguhnya aku ini loh urip. Aku ini loh Allah. Bila tak ada Allah, bila tak ada urip Allah, apa manusia, apa kita Abdul Halim bisa ngomong aku Allah, aku Halim, aku nama-nama yang lainnya? Tidak bisa, bro. Nah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bukan mengerjakan sholat 5 waktu itu. Dirikan sholat demi mengingat aku. Maknanya apa? Dirikan hidupmu itu, tegakkan bahwa hidup itu hanya aku, bukan hidupmu. Itulah sholat. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi, dalam hati kita, aqibis sholata li dzikri, tegakkan bahwa yang memperankan, yang menggerakkan, inilah hanyalah sang pencipta diriku. Diutus sholat, yo sholato. Nah, ketika sholat di situ sudah khusyuk, pasti khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu tak ada harapan apa-apa lagi. Itulah khusyuk. Kenapa? Karena pahala, karena kebaikan, karena surga sudah hancur, tak berlaku lagi. Wong yang ada hanya Allah, ya hancurlah selain Allah. Ya hancurlah sekutu-sekutu yang disebut-sebutkan selain Allah. Jadi ketika sholat, inilah rahasianya Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena menikmati perjumpaan itu. Karena menikmati, menyadari, menyaksikan bahwa yang memerankanku ini hanyalah Allah. Nikmat rasanya. Itu rahasianya khusyuk. Khusyuknya sholatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak berharap apa-apa. Kenapa? Karena Muhammadnya rakwoso di dalam sholatnya. Masa mengharap apa-apa? Bila kita masih mengharap pahala, kita mengharap surga, kita mengharap agar tercapai tujuan-tujuan kita berharap terkabulnya cita-cita, yo masih jadi pangeran menungsane, orang nyembah Allah. Meskipun sholatnya 1000 tahun lamanya, ya semua masih jadi racun. Racun-racun neraka yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena mensekutukan kewujudan, keberadaan, kehidupan Allah di dalam hatinya dengan dirinya sendiri. Kejelik boleh petik. Salah alamat iman akidah kita selama ini. Jelaslah Al-Quran itu menerangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kiranya sudah berapa ini 1 jam setengah, subhanallah. Mohon maaf kiranya kepanjangan saya berdongeng ini, kepanjangan, mohon maaf. Karena saya pun di sini juga belajar sama seperti Anda. Bukan saya mengajari Anda pun sama dengan saya pun juga belajar kepada Allah lewat kitab-kitabnya Allah. Sama-sama berguru kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian di di pagi yang mendung ini, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul balak bersama-sama, walaupun di hati kita. Kenapa? Agar kita tak zalim lagi kepada Allah, agar kita tak zalim lagi kepada diri kita sendiri. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Ya Allah, sembuhkanlah semua sahabat-sahabat kami yang sekarang lagi terpapar corona atau terkena penyakit-penyakit yang lain. Mohon disembuhkan, diangkat penyakitnya. Bagi saudara sahabat-sahabat kita yang terkendala rezeki, mencari rezeki, ya Allah, limpahkanlah, cukupilah kebutuhan-kebutuhannya. Jagalah kami, peliharalah kami dari angkara murkanya hati kami sendiri. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa سالمين